Kata dokter kamu besok bakal mati. Semua rumah udah aku jual untuk modal pernikahanku dengan Rania. Tanda tangani surat cerai ini, aku besok akan menikah lagi dengan Rania. Bayangkan, seorang suami berdiri di depan istrinya yang sedang sakit. Tanpa rasa bersalah ia melempar sebuah amplop coklat tepat ke wajah wanita itu. Di dalamnya adalah surat cerai. Bukan hanya itu. Dengan tawa puas ia mengatakan bahwa rumah yang mereka bangun bersama sudah ia jual untuk menikahi wanita lain yang selama ini ia cintai diam-diam. Wanita itu tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya menatap suaminya dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, undangan pernikahan suaminya tersebar kemana-mana. Semua orang mengira wanita itu sudah hancur. Namun di hari akad pernikahan itu, pintu gedung tiba-tiba terbuka dan beberapa polisi masuk bersama wanita yang sama. Ternyata, sebelum mulai ceritanya, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun pelan sejak sore. Suara tetesannya mengenai atap rumah seperti irama yang lambat dan melelahkan. Di dalam kamar yang remang, Selin terbaring di atas tempat tidur dengan tubuh yang masih lemah. Sudah 3 hari ia demam tinggi. Kepalanya terasa berat, dan setiap kali ia mencoba bangun, pandangannya berputar. Namun yang paling terasa bukanlah sakit di tubuhnya, melainkan rasa sepi. Sejak pagi Alif belum juga pulang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Bahkan sekadar menanyakan keadaan istrinya pun tidak. Selin mencoba menenangkan diri. Mungkin suaminya sedang sibuk bekerja. Ia menarik selimut lebih tinggi, mencoba memejamkan mata. Namun suara pintu depan yang dibuka dengan kasar membuatnya kembali terbangun. Langkah kaki terdengar masuk ke dalam rumah. Selin menghela napas lega. Alif. Suaranya lirih dari kamar. Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu berjalan cepat melewati ruang tamu lalu berhenti di depan kamar. Pintu terbuka tanpa diketuk. Alif berdiri di sana. Ia masih mengenakan kemeja kerja. Namun wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Tatapannya datar, bahkan cenderung dingin. Selin berusaha duduk perlahan. "Mas, kamu baru pulang," katanya pelan. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Alif hanya menatapnya sebentar, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Sebelum Selin sempat bertanya apa itu, amplop tersebut melayang di udara dan jatuh tepat mengenai wajahnya. Gerakannya cepat dan kasar. Amplop itu lalu jatuh di pangkuan Selin. Wanita itu terdiam beberapa detik. Tangannya gemetar ketika menyentuh amplop tersebut. "Apa ini?" bisiknya. Alif menyilangkan tangan di dada. Wajahnya justru terlihat santai. "Buka saja," katanya singkat. Selin membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas resmi. Matanya membaca baris pertama. Tubuhnya langsung terasa dingin. Surat gugatan cerai. Napasnya tercekat. Tangannya berhenti bergerak. Pandangannya membeku pada tulisan itu seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Mas." Suaranya nyaris tidak terdengar. "Ini, apa maksudnya?" Alif tiba-tiba tertawa. Tawa yang keras dan dingin. Selin belum pernah mendengar tawa seperti itu dari suaminya selama 5 tahun pernikahan mereka. "Ya maksudnya cerai," kata Alif santai. Selin menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kenapa?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bukan marah, bukan menuntut, hanya kebingungan yang dalam. Alif berjalan masuk ke kamar lalu duduk di kursi dekat meja rias. Ia menatap Selin seperti sedang melihat seseorang yang tidak penting lagi. "Kamu benar-benar tidak sadar ya?" katanya. Selin menggeleng pelan. "Mas, kalau aku ada salah, kita bisa bicara baik-baik." Kalimat itu belum selesai ketika Alif kembali tertawa. Selin." Ia menghela napas seolah bosan. "Aku sudah capek dengan semua ini." Selin menunduk.
Dadanya terasa sesak. Capek? Iya, capek hidup dengan kamu. Kata-kata itu jatuh seperti batu yang menghantam dada. Selin mencoba menahan air matanya. Mas, kita sudah menikah 5 tahun. Justru itu masalahnya, potong Alif. Ia berdiri lalu berjalan perlahan mengelilingi kamar. Kamu terlalu membosankan. Selin terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulut Alif terasa seperti pisau. Aku masih muda, lanjut Alif. Aku ingin hidup yang lebih menarik. Selin menggenggam selimutnya. Menarik? Alif berhenti berjalan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku akan menikah lagi. Kalimat itu membuat dunia Selin terasa berhenti. Apa? Aku sudah menemukan wanita yang benar-benar aku cintai. Selin merasa napasnya semakin berat. Siapa? Alif menatapnya langsung. Namanya Rania. Nama itu asing. Namun entah kenapa terdengar seperti badai yang datang tanpa peringatan. Dia jauh lebih muda dari kamu, lanjut Alif dengan santai. Lebih ceria, lebih hidup. Selin menunduk. Dadanya terasa seperti diremas. Namun Alif belum selesai. Oh ya, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Ia mengambil ponselnya lalu menunjukkan sebuah foto. Foto seorang gadis muda yang tersenyum manis di depan sebuah rumah. Selin mengenali rumah itu. Rumah mereka. Mas? Alif memasukkan kembali ponselnya. Rumah ini sudah aku jual. Kalimat itu membuat Selin mengangkat kepala dengan cepat. Apa? Sudah ada pembelinya. Suara hujan di luar semakin deras. Selin menatap Alif dengan wajah pucat. Mas, rumah ini. Namun Alif memotong ucapannya dengan santai. Uangnya cukup untuk modal pernikahanku dengan Rania. Ia tersenyum puas. Lumayan kan? Rumah tua ini akhirnya berguna juga. Selin merasa tubuhnya semakin lemas. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Rumah itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Setiap sudut rumah itu ia bangun dengan mimpi tentang keluarga yang bahagia. Mas, kamu bercanda kan? Bisiknya. Alif menggeleng pelan. Tidak. Selin menatap surat cerai di tangannya. Matanya perlahan mulai berkaca-kaca. Namun yang mengejutkan, ia tidak menangis. Ia hanya memandang Alif dalam diam. Alif tampak puas melihat reaksinya. Aku akan menikah bulan depan, katanya ringan. Jadi lebih baik kamu cepat tanda tangan. Ia berjalan menuju pintu kamar. Sebelum keluar, ia berhenti sebentar. Oh ya. Ia menoleh dengan senyum tipis. Terima kasih untuk rumahnya. Pintu kamar tertutup. Suara langkah kaki Alif menjauh. Selin masih duduk di atas tempat tidur. Surat cerai itu masih berada di tangannya. Hujan di luar semakin deras. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya satu tetes air mata jatuh di atas kertas itu. Namun wajah Selin perlahan berubah. Tatapannya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di balik kesedihan itu. Sesuatu yang dingin dan sangat tenang. Pagi datang dengan langit yang masih kelabu. Hujan semalam menyisakan udara dingin yang masuk melalui celah jendela kamar. Tirai putih bergerak perlahan tertiup angin, membuat ruangan terasa sunyi dan kosong. Selin masih duduk di tempat tidur. Ia tidak benar-benar tidur sepanjang malam. Tubuhnya memang lelah, tetapi pikirannya terus berputar tanpa henti. Amplop coklat itu masih berada di meja samping tempat tidur. Surat cerai itu juga masih terbuka. Tulisan hitam di atas kertas putih itu terasa seperti luka yang terus menatapnya. Selin menatap langit-langit kamar cukup lama sebelum akhirnya menarik napas dalam. Kepalanya masih terasa berat karena demam. Namun rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. 5 tahun. 5 tahun pernikahan yang ia jaga dengan sepenuh hati. Dan semuanya berakhir hanya dengan satu lemparan amplop. Ia menutup mata sejenak. Bayangan wajah Alif semalam kembali muncul di pikirannya. Tawa itu. Tawa yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Selin perlahan menurunkan kakinya dari tempat tidur.
Lantai terasa dingin saat telapak kakinya menyentuhnya. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya sempat goyah, namun ia menahan diri dengan memegang sisi ranjang. Rumah itu terasa berbeda pagi ini. Sepi, bahkan terlalu sepi. Biasanya suara televisi dari ruang tamu sudah terdengar sejak pagi. Kadang Alif menonton berita sambil minum kopi. Hari ini tidak ada suara apapun. Selin berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Ruang tamu terlihat rapi seperti biasa. Namun ada sesuatu yang hilang. Tas kerja Alif tidak ada. Sepatu hitamnya juga tidak terlihat di rak dekat pintu. Ia sudah pergi, tanpa pamit, tanpa menoleh lagi. Selin berdiri di tengah ruang tamu cukup lama. Matanya menelusuri setiap sudut rumah itu. Sofa abu-abu yang dulu mereka pilih bersama. Meja makan kecil tempat mereka sering sarapan. Dinding yang pernah mereka cat ulang saat tahun pertama menikah. Setiap bagian rumah itu menyimpan kenangan. Namun pagi ini semua kenangan itu terasa asing. Selin berjalan perlahan menuju dapur. Ia mengambil segelas air lalu meminumnya perlahan. Tangannya masih sedikit gemetar. Setelah itu ia kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Pikirannya kembali pada kata-kata Alif semalam. Rumah ini sudah aku jual. Kalimat itu terus terulang di kepalanya. Selin menggeleng pelan. Tidak mungkin. Bisiknya pada diri sendiri. Rumah ini tidak mungkin dijual begitu saja. Ia masih ingat jelas bagaimana rumah ini dibangun. 2 tahun setelah mereka menikah, Selin menerima warisan dari orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan. Warisan itu tidak terlalu besar, namun cukup untuk membeli tanah kecil di pinggir kota dan membangun rumah sederhana. Rumah ini, Selin yang mengurus hampir semua prosesnya. Ia yang mencari tukang, memilih bahan, bahkan mengatur desainnya. Alif hanya sesekali datang melihat pembangunan. Saat rumah itu selesai, Selin merasa sangat bahagia. Ia berpikir itu adalah awal kehidupan mereka yang sebenarnya. Ia percaya rumah itu akan menjadi tempat mereka membesarkan anak-anak suatu hari nanti. Selin menunduk. Matanya mulai terasa panas. Namun air mata itu tidak jatuh. Ia hanya menarik napas panjang. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalanya. Perlahan, namun jelas. Rumah ini dibangun dari uang warisan miliknya, bukan dari uang Alif. Selin mengangkat kepalanya perlahan. Kalau begitu, gumamnya. Ia berdiri dari sofa lalu berjalan menuju lemari kecil di dekat ruang kerja. Di dalam lemari itu terdapat map-map dokumen penting. Selin membuka laci pertama. Beberapa map tersusun rapi di dalamnya. Ia mulai membuka satu persatu. Akta tanah, surat pembangunan, beberapa kwitansi lama. Tangannya bergerak cepat meskipun tubuhnya masih lemah. Namun setelah beberapa menit mencari, keningnya mulai berkerut. Map utama yang berisi dokumen kepemilikan rumah tidak ada. Selin membuka laci kedua. Kosong. Laci ketiga. Tidak ada juga. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia berdiri kaku di depan lemari itu. Ingatan semalam kembali muncul. Alif membawa tas kerja besar ketika pulang. Apakah ia mengambil dokumen itu? Selin menutup laci dengan perlahan. Pikirannya mulai terasa tidak nyaman. Jika Alif memang menjual rumah ini, berarti ia menggunakan dokumen itu. Namun satu hal membuat Selin semakin bingung. Rumah ini sebenarnya atas namanya. Sejak awal pembelian tanah, notaris menuliskan nama Selin sebagai pemilik karena uang yang digunakan berasal dari warisan miliknya. Alif sendiri yang dulu menyetujuinya. Ia pernah berkata waktu itu sambil tertawa kecil. Tidak masalah pakai namamu saja. Yang penting kita tinggal bersama. Kalimat itu masih jelas di ingatan Selin. Lalu bagaimana mungkin Alif bisa menjual rumah ini? Kecuali, Selin terdiam. Sebuah kemungkinan mulai muncul di pikirannya. Kemungkinan yang membuat dadanya terasa semakin dingin. Perlahan ia berjalan kembali ke sofa. Ia duduk sambil menatap kosong ke arah jendela. Di luar, langit mulai cerah. Namun di dalam pikirannya, sesuatu justru semakin gelap. Jika Alif benar-benar menjual rumah ini, jika ia melakukannya tanpa hak,
Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Selin menutup mata sejenak. Rasa sakit di hatinya masih ada. Pengkhianatan itu masih terasa tajam. Namun di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan kemarahan, bukan juga keputusasaan, melainkan sebuah ketenangan yang aneh. Perlahan Selin membuka matanya kembali. Tatapannya berubah. Tidak lagi lemah seperti semalam. Ia menatap ke arah pintu rumah yang tertutup. Bayangan wajah Alif muncul di pikirannya. Suara tawanya. Ucapan terima kasih untuk rumah itu. Selin menarik napas panjang. Baiklah, bisiknya pelan. Jika Alif benar-benar mengira semuanya sudah selesai. Jika ia benar-benar berpikir bahwa Selin akan hancur begitu saja, maka Alif sangat salah. Selin berdiri perlahan. Langkahnya masih lemah, namun matanya kini jauh lebih tenang. Ada sesuatu yang mulai terbentuk di dalam pikirannya. Sebuah rencana yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Namun satu hal sudah jelas. Kali ini Selin tidak akan hanya diam. Ia tidak akan menangis di sudut rumah yang sudah direnggut darinya. Jika Alif ingin memulai hidup baru, maka Selin juga akan memulai sesuatu yang baru. Dan kali ini, ia tidak akan menjadi wanita yang mudah disingkirkan. 2 hari berlalu sejak malam ketika Alif melempar surat cerai itu. Demam Selin mulai turun, walaupun tubuhnya masih terasa lemah. Namun pikirannya justru semakin tajam. Ia tidak lagi hanya memikirkan rasa sakit yang ditinggalkan oleh Alif. Sekarang ada satu hal yang terus mengganggunya. Rumah itu. Jika benar Alif menjualnya, bagaimana caranya? Pagi itu Selin berdiri di depan cermin kamar. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Tetapi matanya tidak lagi kosong seperti beberapa hari lalu. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang hitam. Hari ini ia harus keluar. Ia mengambil tas kecil lalu memasukkan beberapa dokumen yang berhasil ia temukan di rumah. Tidak banyak memang, tetapi cukup untuk memastikan satu hal. Kebenaran. Beberapa menit kemudian Selin sudah berada di dalam taksi yang melaju menuju pusat kota. Sepanjang perjalanan ia hanya menatap keluar jendela. Gedung-gedung, toko, dan kendaraan berlalu seperti bayangan yang kabur. Namun pikirannya fokus pada satu tempat. Kantor notaris. Tempat itu bukan tempat asing bagi Selin. 4 tahun lalu ia datang ke sana bersama Alif untuk mengurus pembelian tanah yang kemudian menjadi rumah mereka. Saat itu mereka sangat bahagia. Alif bahkan menggenggam tangannya sepanjang proses penandatanganan dokumen. "Ini awal hidup kita," kata Alif waktu itu dengan senyum lebar. Selin menutup matanya sejenak mengingat kenangan itu. Betapa mudahnya seseorang berubah. Taksi berhenti di depan sebuah bangunan 3 lantai dengan papan nama sederhana. Selin membayar lalu turun perlahan. Udara siang terasa hangat, tetapi telapak tangannya dingin. Ia menarik napas panjang sebelum masuk ke dalam gedung. Di dalam, ruangan terasa tenang. Bau kertas dan kayu memenuhi udara. Seorang resepsionis wanita tersenyum ramah ketika melihatnya. "Selamat siang. Ada yang bisa dibantu?" Selin membalas senyum tipis. "Saya ingin bertemu Pak Damar, notaris." Wanita itu membuka buku tamu di mejanya. "Apakah sudah ada janji sebelumnya?" Selin menggeleng pelan. "Belum. Tapi dulu saya pernah mengurus pembelian tanah di sini." Resepsionis itu menatapnya sebentar lalu mengangguk. "Baik, saya coba tanyakan dulu." Beberapa menit kemudian Selin dipersilakan masuk ke ruangan di ujung koridor. Di dalam ruangan itu duduk seorang pria paruh-baya dengan kacamata tipis di hidungnya. Begitu melihat Selin masuk, wajah pria itu terlihat sedikit terkejut. "Selin." Selin tersenyum sopan. "Siang Pak Damar." Pak Damar berdiri dari kursinya. "Sudah lama sekali tidak bertemu. Bagaimana kabarnya?" Selin duduk di kursi tamu. "Lumayan, Pak." Pak Damar menatapnya lebih lama. Sepertinya ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada yang bisa saya bantu?" Selin membuka tasnya lalu mengeluarkan beberapa dokumen lama. "Pak, saya ingin menanyakan tentang rumah yang dulu saya beli." Pak Damar mengangguk pelan.
Rumah di daerah Bukit Sari itu. Selin sedikit terkejut. Bapak masih ingat? Pak Damar tersenyum kecil. Saya ingat karena waktu itu kamu datang dengan suamimu. Kalian terlihat sangat bahagia. Selin menunduk sebentar. Namun ia segera mengalihkan pembicaraan. Pak, apakah rumah itu atas nama saya? Pak Damar mengangguk tanpa ragu. Tentu saja. Dari awal tanah itu dibeli atas nama kamu. Saya masih ingat jelas karena uangnya berasal dari warisan orang tuamu. Jantung Selin berdetak lebih cepat. Jadi, suami saya tidak punya hak menjualnya. Pak Damar mengerutkan kening. Menjualnya? Selin menelan ludah. Alif bilang rumah itu sudah dijual. Ruangan tiba-tiba terasa sunyi. Pak Damar terlihat benar-benar terkejut. Itu tidak mungkin. Selin menatapnya. Kenapa, Pak? Pak Damar mengambil map dari rak belakang meja lalu membuka beberapa dokumen. Ia membaca sebentar sebelum akhirnya menatap Selin kembali. Karena tanpa tanda tangan pemilik sah, rumah itu tidak bisa dijual secara legal. Selin merasa napasnya tertahan. Jadi, kalau ada transaksi penjualan, Pak Damar menghela napas pelan. Berarti ada dua kemungkinan. Selin menunggu dengan jantung berdebar. Pertama, dokumen itu dipalsukan. Ia berhenti sejenak. Atau yang kedua, ada penipuan. Kata-kata itu membuat dada Selin terasa dingin. Penipuan. Pak Damar menatapnya dengan serius. Apakah kamu pernah menandatangani surat penjualan rumah itu? Selin langsung menggeleng. Tidak pernah. Pak Damar menutup map di tangannya. Wajahnya berubah serius. Kalau begitu ini masalah besar. Selin menunduk. Di dalam hatinya ada campuran emosi yang aneh. Sedih. Dan juga sesuatu yang baru. Sebuah kepastian. Alif benar-benar telah mengkhianatinya. Bukan hanya sebagai suami, tetapi juga secara hukum. Pak Damar kembali berbicara dengan suara pelan. Selin, kalau benar rumah itu dijual tanpa izinmu, itu bisa termasuk penggelapan atau penipuan. Selin mengangkat kepalanya. Tatapannya berubah lebih tajam. Kalau begitu, ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Damar menatapnya dengan hati-hati. Saya sarankan kamu menemui pengacara. Selin mengangguk pelan. Ia sudah menduga itu. Namun sebelum ia berdiri, Pak Damar berkata lagi, "Oh ya, ada satu hal lagi." Selin menoleh. Pak Damar membuka salah satu berkas di mejanya. Beberapa minggu lalu seseorang datang ke sini. Jantung Selin berdetak lebih cepat. Siapa? Pak Damar menatapnya. Suamimu, Alif. Selin terdiam. Dia mencoba menanyakan beberapa hal tentang dokumen rumah itu. Selin menggenggam tasnya lebih erat. Lalu, Pak Damar menghela napas. Saya bilang kepadanya bahwa rumah itu bukan atas namanya. Selin menatap Pak Damar dengan perlahan. Bagaimana reaksinya? Pak Damar terlihat berpikir sejenak. Dia terlihat gugup. Kalimat itu membuat sesuatu dalam pikiran Selin tersambung. Jika Alif sudah tahu rumah itu bukan miliknya, namun ia tetap menjualnya, berarti ia benar-benar sadar dengan apa yang ia lakukan. Selin berdiri perlahan dari kursinya. Terima kasih, Pak. Pak Damar menatapnya dengan khawatir. Kamu baik-baik saja? Selin tersenyum tipis. Sekarang saya jauh lebih baik. Ia mengambil tasnya lalu berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar ruangan, ia berhenti sejenak. Sebuah bayangan muncul di pikirannya. Alif yang tertawa saat melempar surat cerai. Ucapan terima kasih untuk rumah itu. Selin menatap lurus ke depan. Kali ini tidak ada air mata di matanya. Hanya ketenangan yang sangat dingin. Jika Alif memang berpikir semuanya sudah selesai, maka ia belum tahu satu hal. Cerita ini baru saja dimulai. Langit siang itu cerah ketika Selin keluar dari kantor notaris. Matahari terasa hangat di kulitnya. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang jauh lebih dingin. Ia berdiri sebentar di trotoar.
memandang kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Beberapa hari yang lalu hidupnya terasa runtuh. Sekarang semuanya mulai terlihat berbeda. Bukan karena luka di hatinya sudah sembuh. Luka itu masih ada, bahkan terasa sangat nyata. Namun kini luka itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Kesadaran. Alif tidak hanya meninggalkannya. Ia juga telah melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Selin menarik napas panjang lalu berjalan perlahan menuju halte taksi. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia teringat satu hal yang dikatakan Pak Damar. Temui pengacara. Beberapa menit kemudian Selin kembali membuka ponselnya. Ia mencari sebuah nama yang pernah ia simpan lama sekali. Nama itu muncul di layar. Bima Pradana. Seorang pengacara yang dulu pernah membantu perusahaan tempat Selin bekerja menyelesaikan sengketa hukum kecil. Selin tidak pernah benar-benar mengenalnya, tetapi ia ingat satu hal tentang pria itu. Tegas dan sangat teliti. Tangannya sedikit ragu ketika menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian panggilan tersambung. Halo. Suara pria di seberang terdengar tenang. Selamat siang, apakah ini Pak Bima? Tanya Selin pelan. Iya benar. Dengan siapa? Saya Selin, dulu kita pernah bertemu ketika Bapak membantu kasus kontrak di perusahaan tempat saya bekerja. Ada jeda beberapa detik. Oh saya ingat, Selin dari bagian keuangan, bukan? Selin sedikit terkejut. Iya. Sudah lama sekali. Ada yang bisa saya bantu? Selin menatap lurus ke depan. Ada masalah hukum yang ingin saya konsultasikan. Beberapa saat kemudian Bima menyebutkan alamat kantornya dan mempersilakan Selin datang. 1 jam kemudian Selin duduk di sebuah ruangan kantor yang sederhana namun rapi. Bima Pradana duduk di seberang meja kayu besar. Usianya sekitar akhir 30-an dengan wajah yang serius. Ia membaca dokumen yang Selin bawa dengan sangat teliti. Ruangan itu sunyi selama beberapa menit. Selin hanya menunggu. Akhirnya Bima menutup map itu dan menatap Selin. Baik, saya sudah memahami situasinya. Selin menegakkan duduknya sedikit. Bagaimana menurut Bapak? Bima melipat tangannya di atas meja. Jika semua yang kamu katakan benar, maka suamimu melakukan 2 pelanggaran serius. Selin menahan napas. Penipuan dan penggelapan aset. Kata-kata itu terdengar berat. Namun Selin tidak terlihat terkejut. Ia sudah menduganya. Apakah saya bisa menuntutnya? Tanya Selin. Bima mengangguk pelan. Tentu bisa. Selin menatapnya lebih serius. Kalau begitu saya ingin melakukannya. Bima tidak langsung menjawab. Ia memandang Selin beberapa detik seolah menilai sesuatu. Kamu yakin? Selin mengangguk. Dia menjual rumah yang bukan miliknya. Benar. Dan dia melakukan itu untuk menikahi wanita lain. Bima sedikit mengangkat alis. Namun Selin tetap tenang. Saya tidak ingin balas dendam, lanjutnya. Saya hanya ingin keadilan. Bima menatapnya lebih lama. Akhirnya ia menghela napas kecil. Baik, kita bisa mulai mengumpulkan bukti. Selin mengangguk. Apa saja yang dibutuhkan? Bima membuka buku catatan kecil. Dokumen kepemilikan rumah, bukti transaksi penjualan jika ada, serta saksi yang bisa memastikan rumah itu memang milikmu. Selin langsung teringat Pak Damar. Saya sudah bertemu notaris yang mengurus pembelian rumah itu. Bagus. Itu akan sangat membantu. Bima kemudian menambahkan beberapa hal lain. Proses pengumpulan bukti, kemungkinan laporan polisi, dan juga konsekuensi hukum bagi Alif jika terbukti bersalah. Semakin lama Selin mendengarkan, semakin jelas gambaran yang terbentuk di kepalanya. Ini bukan perkara kecil. Jika semuanya berjalan sesuai hukum, Alif bisa menghadapi hukuman penjara. Setelah hampir 1 jam berbicara, Selin akhirnya berdiri dari kursinya. Terima kasih Pak Bima. Bima juga berdiri. Kita akan mulai mengurus ini secepat mungkin. Namun sebelum Selin pergi, Bima berkata lagi, saya ingin memberi satu saran. Selin menoleh. Untuk sementara, jangan beritahu suamimu bahwa kamu sedang menyiapkan langkah hukum.
Selin mengangguk pelan. Mengapa? Bima tersenyum tipis. Karena orang yang merasa aman biasanya membuat kesalahan terbesar. Kalimat itu membuat Selin berpikir sejenak. Ia kemudian tersenyum kecil. Saya mengerti. Sore hari Selin akhirnya kembali ke rumah. Rumah itu terasa semakin kosong. Namun kali ini ia tidak merasa lemah seperti sebelumnya. Ia berjalan ke ruang tamu lalu duduk di sofa. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Alif. Selin membuka pesan itu perlahan. Pesannya singkat. Aku akan ambil beberapa barangku besok. Selin menatap layar ponselnya cukup lama. Ia bisa membayangkan wajah Alif saat menulis pesan itu. Tentai. Tanpa rasa bersalah. Selin mengetik balasan perlahan. Silakan. Ia menatap kata itu sebelum menekan kirim. Setelah pesan terkirim, Selin meletakkan ponselnya di meja. Matanya menatap ke arah jendela. Langit senja mulai berubah jingga. Di dalam hatinya, rencana yang sebelumnya masih samar kini mulai terbentuk dengan jelas. Alif mengira ia sudah menang. Ia mengira semuanya sudah selesai. Namun Alif tidak tahu satu hal. Selin sekarang sedang menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktu itu tiba, semua yang Alif bangun dengan kebohongan akan runtuh dalam satu hari. Seminggu berlalu sejak Selin bertemu dengan pengacara. Hari-hari terasa berjalan lambat. Tetapi setiap harinya membawa satu hal baru yang semakin memperjelas kenyataan. Alif benar-benar tidak pernah kembali. Beberapa barangnya memang diambil 2 hari setelah pesan singkat itu. Ia datang hanya sekitar 15 menit, mengambil koper besar, beberapa pakaian, dan laptop kerjanya. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada penjelasan. Bahkan ketika Selin berdiri di ruang tamu menatapnya, Alif hanya berkata singkat, "Aku akan segera menikah. Jadi lebih baik kita urus semuanya cepat." Nada suaranya dingin dan datar. Seolah 5 tahun pernikahan mereka hanyalah sesuatu yang bisa diselesaikan seperti menutup kontrak kerja. Selin tidak membalas apapun. Ia hanya berdiri dengan wajah tenang. Alif tampak sedikit heran melihat sikap itu. Namun ia tidak terlalu peduli. Setelah mengambil barang-barangnya, ia langsung pergi tanpa menoleh lagi. Pintu rumah tertutup dengan suara pelan. Sejak hari itu rumah kembali sunyi. Namun kali ini Selin tidak lagi menghabiskan waktunya dengan menangis. Ia mulai sibuk. Beberapa kali ia datang ke kantor pengacara untuk menandatangani dokumen dan menyerahkan bukti tambahan. Pak Damar juga sudah menyatakan kesediaannya menjadi saksi jika diperlukan. Perlahan semuanya mulai tersusun. Tetapi suatu sore, sesuatu terjadi yang membuat dada Selin terasa seperti tertusuk lagi. Ia sedang duduk di ruang tamu ketika ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari media sosial muncul di layar. Nama yang muncul membuatnya terdiam. Rania. Selin sebenarnya tidak pernah mengenal gadis itu secara langsung. Namun sejak Alif menyebut namanya malam itu, Selin sempat mencari tahu sedikit tentangnya. Rania ternyata cukup aktif di media sosial. Dan sekarang sebuah foto baru muncul. Selin membuka foto itu. Di layar terlihat seorang gadis muda dengan rambut panjang mengenakan gaun putih pendek. Di tangannya ia memegang sebuah kartu undangan dengan pita emas. Senyumnya sangat lebar. Di bawah foto itu tertulis caption, "Finally, hari yang kami tunggu-tunggu sudah dekat." Di foto berikutnya, kartu undangan itu terlihat lebih jelas. Nama yang tertulis di sana membuat dada Selin terasa berat. Alif dan Rania. Tanggal pernikahan itu hanya tinggal 3 minggu lagi. Selin menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Jari tangannya terasa dingin. Ia menggeser layar ke foto berikutnya. Kali ini ada foto Alif berdiri di samping Rania. Mereka tampak sangat bahagia. Alif memegang bahu gadis itu dengan santai. Wajahnya terlihat begitu ringan. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang baru saja menghancurkan kehidupan orang lain. Selin menutup matanya sejenak. Namun ketika ia membukanya kembali, sesuatu yang lain muncul di layar. Sebuah story baru dari Rania. Selin menekan ikon itu. Video pendek muncul. Rania sedang berdiri di sebuah ruangan yang tampak seperti butik pengantin.
Ia sedang mencoba gaun pernikahan putih panjang. Di belakangnya terlihat Alif duduk sambil tersenyum. Suara Rania terdengar manja. "Mas Alif, yang ini cantik nggak?" Alif tertawa kecil. "Cantik banget." Rania lalu mendekat ke kamera. "Beberapa orang mungkin iri melihat kebahagiaan kami. Tapi cinta sejati memang selalu menemukan jalannya." Kalimat itu membuat dada Selin terasa panas. Namun video itu belum selesai. Rania menambahkan kalimat lain dengan nada yang lebih tajam. "Kadang kita harus meninggalkan masa lalu yang menyedihkan supaya bisa bahagia." Video itu berakhir. Ruang tamu kembali sunyi. Selin menurunkan ponselnya perlahan. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh. Namun dadanya terasa sangat berat. Beberapa detik kemudian ponselnya kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tidak dikenal. Selin membuka pesan itu. Sebuah foto muncul. Foto undangan pernikahan yang sama seperti di media sosial tadi. Di bawahnya ada satu kalimat. "Semoga kamu bisa datang. Supaya kamu tahu siapa yang akhirnya dipilih Alif." Selin menatap layar itu lama sekali. Ia tidak perlu menebak siapa yang mengirim pesan itu. Rania. Wanita itu benar-benar ingin memastikan bahwa luka Selin terasa sampai ke tulang. Namun beberapa detik kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Selin tersenyum. Senyum yang sangat tipis. Ia membuka kembali foto undangan itu dan memperbesar tanggal yang tertera. Hari akad. Tempat, jam acara, semua informasi ada di sana. Selin menatap tanggal itu dengan sangat tenang. 3 minggu lagi. Ia kemudian mengambil napas panjang lalu berdiri dari sofa. Langkahnya menuju jendela. Di luar, matahari sore mulai tenggelam. Langit berubah menjadi warna jingga yang indah. Selin memegang ponselnya lebih erat. Beberapa menit kemudian ia mengetik sebuah pesan baru. Pesan itu ditujukan kepada Alif. Pesannya singkat. "Aku dengar kamu akan menikah." Tidak lama kemudian balasan datang. "Iya." Selin menatap layar itu sebentar. Lalu ia mengetik lagi. "Semoga pernikahanmu lancar." Beberapa detik kemudian Alif membalas. "Terima kasih. Akhirnya kamu bisa menerima semuanya." Selin membaca pesan itu tanpa ekspresi. Kemudian ia mengetik satu kalimat terakhir. "Aku benar-benar merestui kalian." Pesan itu terkirim. Selin meletakkan ponselnya di meja. Jika Alif membaca pesan itu sekarang, mungkin ia akan tersenyum puas. Mungkin ia akan berpikir bahwa Selin akhirnya menyerah. Namun Alif tidak tahu satu hal. Tanggal yang tertera di undangan itu bukan hanya hari pernikahannya. Bagi Selin, itu adalah hari ketika semua kebohongan Alif akan berakhir. Malam setelah Selin mengirim pesan restu kepada Alif, ponselnya kembali bergetar beberapa kali. Pesan dari Alif terus masuk. "Terima kasih sudah bersikap dewasa. Aku pikir kamu akan membuat masalah." Selin membaca pesan itu tanpa ekspresi. Jarinya tidak langsung membalas. Ia tahu dengan sangat jelas bagaimana cara kerja pikiran Alif. Lelaki itu selalu merasa dirinya paling benar. Ketika seseorang tidak melawan, ia akan menganggap itu sebagai tanda kemenangan. Beberapa menit kemudian pesan lain masuk. Rania juga senang mendengarnya. Selin akhirnya mengetik balasan singkat. "Aku hanya ingin hidup tenang." Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan lagi setelah itu. Selin meletakkan ponselnya di meja ruang tamu lalu bersandar di sofa. Lampu ruangan menyala redup, membuat rumah itu terasa semakin sunyi. Namun kesunyian itu tidak lagi terasa menakutkan. Di kepalanya, rencana yang selama ini disusun perlahan mulai mendekati tahap berikutnya. Keesokan paginya Selin kembali berada di kantor pengacara Bima. Di atas meja terdapat beberapa dokumen baru yang sudah disusun rapi. Bima terlihat sedang membaca laporan transaksi yang berhasil ditemukan. "Ini bukti yang kita cari," kata Bima akhirnya. Selin menatap dokumen itu. "Bukti apa?" Bima menunjuk salah satu halaman. "Ini transfer uang dari pembeli rumah ke rekening suamimu." Selin menelan napas pelan. Berarti rumah itu benar-benar sudah dijual. Bima mengangguk. Dan lebih buruk lagi,
Dia menjualnya seolah-olah dia adalah pemilik sah. Selin menatap angka besar yang tertera di dokumen itu. Uang yang sangat banyak. Cukup untuk membeli kehidupan baru. Bima menutup map itu lalu menatap Selin dengan serius. Dengan bukti ini, laporan kita akan sangat kuat. Selin duduk lebih tegak. Berapa lama prosesnya? Bima berpikir sebentar. Jika laporan polisi masuk minggu ini, penyelidikan bisa dimulai dalam beberapa hari. Selin mengangguk pelan. Namun ia belum berbicara lagi. Bima memperhatikan wajahnya. Kamu sedang memikirkan sesuatu. Selin akhirnya mengangkat kepala. Ada satu hal yang ingin saya lakukan. Bima menunggu. Pernikahan mereka. Bima sedikit mengerutkan kening. Ya, saya tahu tanggalnya. Selin menatapnya dengan tenang. Saya ingin semuanya terjadi pada hari itu. Ruangan menjadi hening beberapa detik. Bima memahami maksudnya. Kamu ingin penangkapan dilakukan saat acara pernikahan? Selin tidak langsung menjawab. Namun matanya sudah memberi jawaban. Bima menghela napas kecil. Itu akan menjadi kejutan besar. Selin menunduk sebentar. Saya tidak berniat mempermalukan siapapun. Ia berhenti sejenak. Tapi Alif mempermalukan saya ketika dia melempar surat cerai saat saya sakit. Suara Selin tetap tenang. Namun ada sesuatu yang tajam di baliknya. Dia menjual rumah yang bukan miliknya. Bima mengangguk. Itu fakta hukum. Selin menatap langsung ke mata pengacaranya. Kalau hukum memang harus berjalan, biarlah berjalan di hari yang paling tidak dia duga. Beberapa detik berlalu sebelum Bima akhirnya berkata, secara hukum itu memungkinkan. Selin tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun di dalam hatinya, sesuatu terasa semakin jelas. Hari itu akan datang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Di luar sana, kehidupan Alif dan Rania terlihat semakin bahagia. Foto pre-wedding mereka mulai muncul di media sosial. Gaun pengantin, dekorasi gedung, cincin pernikahan. Semua terlihat sempurna. Beberapa orang bahkan meninggalkan komentar yang menyakitkan. Cinta sejati selalu menemukan jalan. Semoga langgeng sampai tua. Selin membaca semuanya tanpa bereaksi. 1 minggu sebelum hari pernikahan itu, Rania kembali mengunggah sesuatu. Sebuah video pendek di depan gedung tempat mereka akan menikah. Disinilah hari bahagia kami akan dimulai. Ia tertawa ceria di depan kamera. Di belakangnya Alif berdiri sambil merangkul bahunya. Selin menonton video itu sampai selesai. Kemudian ia membuka pesan lama dari Alif. Aku pikir kamu akan membuat masalah. Selin menutup ponselnya perlahan. Ia berjalan menuju jendela rumah. Malam itu langit terlihat sangat gelap. Angin bertiup pelan membawa aroma hujan. Selin memejamkan mata beberapa detik. 5 tahun hidup bersama Alif terlintas dalam pikirannya. Kenangan yang dulu terasa hangat kini hanya terasa seperti bayangan jauh. Namun kali ini ia tidak merasa hancur. Ia hanya merasa selesai. Beberapa menit kemudian ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Bima masuk. Laporan polisi sudah diterima. Proses penyelidikan berjalan. Selin membaca pesan itu dengan tenang. Beberapa detik kemudian pesan kedua masuk. Jika semua berjalan sesuai rencana, penangkapan bisa dilakukan kapan saja. Selin mengetik balasan singkat. Tunggu sampai hari akad. Pesan itu terkirim. Selin menatap layar ponselnya cukup lama. Kemudian ia mengunci layar dan meletakkannya di meja. Di luar rumah, angin malam mulai membawa rintik hujan kecil. Selin berdiri di tengah ruang tamu yang sunyi. Hanya ada satu hal yang tersisa. Menunggu hari itu datang. Hari ketika Alif akan berdiri di depan penghulu dengan senyum bangga. Hari ketika semua tamu datang untuk menyaksikan pernikahan yang ia impikan. Dan hari ketika pintu gedung itu akan terbuka. Bukan untuk tamu baru, melainkan untuk sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Hari itu akhirnya datang. Pagi masih sangat muda ketika matahari mulai naik perlahan di langit kota. Udara terasa segar setelah hujan yang turun semalam. Di sebuah gedung pernikahan yang besar dan mewah,
Para pekerja dekorasi sudah sibuk sejak subuh. Bunga-bunga putih menghiasi hampir setiap sudut ruangan. Kursi tamu ditata rapi menghadap panggung utama tempat akad akan berlangsung. Lampu gantung besar menyala lembut di langit-langit gedung. Semuanya terlihat indah. Semuanya terlihat sempurna. Hari ini adalah hari pernikahan Alif dan Rania. Di ruang rias pengantin, Rania duduk di depan cermin besar. Gaun pengantin putih panjang melekat di tubuhnya dengan anggun. Beberapa penata rias masih sibuk merapikan rambut dan makeupnya. Rania menatap dirinya di cermin dengan senyum puas. "Cantik sekali," kata salah satu penata rias. Rania tertawa kecil. "Tentu saja. Ini hari terbaik dalam hidupku." Di ruangan lain, Alif sedang mengenakan jas pengantin berwarna hitam. Seorang teman dekatnya menepuk bahunya. "Selamat ya. Akhirnya menikah juga." Alif tersenyum bangga. "Iya, akhirnya aku menemukan wanita yang tepat." Temannya tertawa kecil. "Dan kamu benar-benar meninggalkan yang lama?" Alif mengangkat bahu santai. Beberapa orang memang hanya bagian dari masa lalu. Ia merapikan lengan jasnya di depan cermin. Wajahnya terlihat sangat percaya diri. Tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Beberapa menit kemudian para tamu mulai berdatangan. Gedung yang semula sepi perlahan menjadi ramai dengan suara percakapan dan tawa. Keluarga Rania terlihat sangat sibuk menyambut para undangan. Di depan panggung akad, penghulu sudah duduk menunggu. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Acara akad akan dimulai beberapa menit lagi. Alif berjalan menuju kursi pengantin pria dengan langkah mantap. Senyumnya tidak pernah hilang sejak pagi. Di sisi lain ruangan, Rania juga sudah berjalan keluar dari ruang rias dengan gaun pengantin yang berkilau. Semua tamu memandangnya dengan kagum. Musik lembut mulai terdengar. Rania berjalan perlahan menuju kursi pengantin wanita. Alif menatapnya dengan bangga. Semua orang terlihat bahagia. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa beberapa kilometer dari gedung itu, sebuah mobil polisi sedang melaju perlahan menuju lokasi yang sama. Beberapa menit kemudian, acara akad hampir dimulai. Penghulu membuka kitab di hadapannya. Para saksi sudah duduk di tempat masing-masing. Suasana menjadi lebih tenang. Semua mata tertuju pada pasangan pengantin di depan. Penghulu mulai berbicara dengan suara tenang. "Kita akan segera memulai akad nikah antara saudara Alif dan saudari Rania." Alif duduk tegak. Rania tersenyum lebar. Kamera para tamu mulai mengarah ke depan panggung. Namun tepat ketika penghulu hendak melanjutkan kalimat berikutnya, pintu utama gedung tiba-tiba terbuka. Suara engsel pintu yang keras membuat beberapa orang menoleh. Beberapa pria berseragam polisi masuk ke dalam ruangan. Langkah mereka tegas dan cepat. Suasana gedung yang semula penuh kegembiraan tiba-tiba berubah menjadi hening. Bisikan mulai terdengar di antara para tamu. "Kenapa ada polisi? Terjadi apa?" Alif mengerutkan kening. Ia berdiri dari kursinya. "Ada apa ini?" Salah satu polisi berjalan maju ke depan panggung. Di belakang mereka, seorang wanita berjalan masuk dengan langkah tenang. Gaun merah sederhana yang ia kenakan membuatnya terlihat mencolok di tengah lautan warna putih. Beberapa orang langsung mengenali wajahnya. "Selin." Ruangan menjadi semakin gaduh. Rania menatapnya dengan mata melebar. Apa yang dia lakukan di sini? Alif juga menatap Selin dengan wajah tidak percaya. "Kamu?" Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun lagi, polisi di depannya mengeluarkan sebuah dokumen. "Saudara Alif." Alif mengangguk dengan bingung. "Iya." Polisi itu membuka surat tersebut. "Kami dari kepolisian datang untuk melaksanakan penangkapan atas dugaan penipuan dan penggelapan aset." Kalimat itu jatuh di ruangan seperti petir. Para tamu mulai berbisik dengan suara lebih keras. Rania berdiri dengan wajah pucat. "Apa maksudnya ini?" Polisi melanjutkan dengan suara tegas. "Saudara diduga menjual properti yang bukan milik Anda tanpa izin pemilik sah." Semua mata kini tertuju pada Selin. Wanita itu berdiri beberapa meter dari panggung dengan wajah yang sangat tenang. Tidak ada senyum. Tidak ada kemarahan.
Hanya ketenangan yang dingin. Alif menatapnya dengan mata membesar. "Selin, apa yang kamu lakukan?" Selin tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam diam. Polisi melangkah lebih dekat. "Saudara Alif, kami mohon Anda ikut bersama kami." Rania mulai panik. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Namun polisi sudah mengeluarkan borgol. Alif mundur satu langkah. "Tunggu, kita bisa bicara." Tetapi semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan detik, borgol dingin sudah melingkar di pergelangan tangannya. Suara tangisan Rania pecah di dalam ruangan. Beberapa tamu berdiri dari kursi mereka dengan wajah kaget. Pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia berubah menjadi kekacauan besar. Alif menoleh lagi ke arah Selin. Wajahnya kini penuh kepanikan. "Selin, tolong jelaskan pada mereka." Namun Selin tetap berdiri di tempatnya. Tatapannya tidak berubah. 5 tahun hidup bersama lelaki itu kini terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Polisi mulai menggiring Alif menuju pintu keluar gedung. Langkah-langkahnya terasa berat. Di belakangnya, tangisan Rania masih terdengar. Namun Selin tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana sampai pintu gedung itu kembali tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak malam ketika surat cerai itu dilempar ke wajahnya, Selin akhirnya merasa semuanya benar-benar selesai. Gedung pernikahan yang beberapa menit lalu penuh musik dan tawa kini berubah menjadi lautan bisikan dan kebingungan. Para tamu masih berdiri di kursi mereka. Beberapa orang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di depan panggung akad, kursi pengantin pria kosong. Hanya tersisa bunga-bunga putih yang tergantung rapi, seolah tidak menyadari bahwa hari bahagia yang seharusnya berlangsung di tempat itu telah hancur dalam beberapa menit. Rania berdiri di tengah panggung dengan gaun pengantin yang masih sempurna. Namun wajahnya tidak lagi terlihat cantik seperti sebelumnya. Makeup yang tadi terlihat rapi mulai luntur karena air mata. "Ini tidak mungkin," gumamnya berulang-ulang. Beberapa anggota keluarganya mencoba menenangkannya, tetapi suasana sudah terlalu kacau. Bisikan para tamu semakin keras. "Apa katanya tadi, penipuan? Rumah siapa yang dijual? Bukannya dia baru bercerai?" Sementara itu di dekat pintu gedung, Selin masih berdiri dengan tenang. Ia memperhatikan mobil polisi yang perlahan menjauh membawa Alif pergi. Untuk sesaat dunia terasa sangat sunyi. Tidak ada kemenangan yang terasa manis. Tidak ada rasa puas yang besar. Hanya keheningan. Selin menutup matanya sebentar. Bayangan 5 tahun pernikahannya dengan Alif kembali muncul satu persatu. Hari pertama mereka bertemu. Hari pernikahan mereka. Saat mereka pertama kali melihat rumah itu selesai dibangun. Semua kenangan itu pernah terasa begitu berharga. Namun sekarang semuanya hanya terasa seperti cerita lama yang sudah selesai. Selin membuka matanya kembali. Di dalam gedung, keributan masih berlangsung. Beberapa tamu sudah mulai pulang. Beberapa lainnya masih berdiri membicarakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Namun Selin tidak kembali masuk ke dalam. Ia tidak ingin melihat Rania. Ia tidak ingin mendengar tangisan atau kemarahan siapapun. Semua yang perlu dilakukan sudah selesai. Beberapa langkah kemudian seseorang memanggil namanya. "Selin." Ia menoleh. Bima berdiri di dekat mobilnya di pinggir jalan. Pria itu tampak baru saja selesai berbicara dengan salah satu petugas polisi. Selin berjalan mendekat. "Semua berjalan sesuai rencana," kata Bima pelan. Selin mengangguk. "Terima kasih." Bima menatapnya beberapa detik. "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya tidak mudah. Selin berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Saya merasa lega." Bima tersenyum tipis. Proses hukum masih akan berjalan, tapi setidaknya langkah pertama sudah dilakukan. Selin menatap jalan di depannya. "Ya." Angin siang berhembus pelan membawa aroma bunga dari dekorasi gedung. Beberapa saat kemudian Selin berkata lagi, "Saya tidak datang ke sini untuk mempermalukannya." Bima tidak langsung menjawab. "Saya hanya ingin dia menghadapi akibat dari apa yang dia lakukan." Bima mengangguk.
Dan sekarang dia harus menghadapinya. Selin menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Bima membuka pintu mobilnya. Saya harus kembali ke kantor. Jika ada perkembangan dari penyelidikan, saya akan menghubungi kamu. Baik. Setelah mobil Bima pergi, Selin masih berdiri beberapa saat di trotoar. Gedung pernikahan itu terlihat megah dari luar. Namun hari ini tempat itu akan selalu diingat sebagai tempat di mana sebuah kebohongan besar akhirnya runtuh. Selin memandang langit yang mulai cerah. Ia menyadari satu hal. Hidupnya tidak berakhir di sini. Rumah yang pernah ia bangun memang telah dijual. Pernikahannya memang telah hancur. Namun harga dirinya tidak ikut hilang. Beberapa menit kemudian Selin berjalan menjauh dari gedung itu. Langkahnya tenang, tidak tergesa-gesa. Di belakangnya, orang-orang masih sibuk membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Namun Selin tidak menoleh lagi. Ia hanya terus berjalan ke depan, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, menuju hidup baru yang kali ini akan ia bangun sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Selin benar-benar merasa bebas.